Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Perkenalkan, nama saya William Perry. NIM 2030239 akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul implementasi pengembangan pembelajaran PAI berbasis Living Value Education di tengah merosotnya attitude anak muda Indonesia. Dosen pengampu Dr. Muhammad Isnaini SAG MPD, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Baiklah, di sini proposal penelitian saya yang memiliki latar belakang, yakni yang pertama terjadinya degradasi moral belakangan ini. Kemudian banyak sekali kita dengar kasus kekerasan di dalam lingkungan belajar atau pelajar. Dan yang ketiga, penyimpangan sosial, begitu sosial budaya dan masyarakat. Dan negative vibes, saya menyebutnya negative vibes, yakni lingkungan-lingkungan yang dapat menimbulkan gejala-gejala negatif di tengah masyarakat, baik itu di lingkungan sekolah maupun masyarakat umum pada umumnya. Pendahuluan, pendidikan itu dianggap sebagai berperan sebagai hal yang sangat penting dan fundamental terhadap pembentukan karakter manusia, terutama dalam hal ini peserta didik. Pendidikan memiliki tanggung jawab terhadap hasil akhir dari pembelajaran, ya. Jadi gejala-gejala yang ditimbulkan di dalam masyarakat, baik itu dari pelajar dan masyarakat lain pada umumnya, itu ditimbulkan bersumber dari pendidikannya. Nah, jika di dalam proses pendidikannya seorang guru atau tenaga pendidik gagal dalam memberikan karakter yang baik, maka hasil akhirnya atau outputnya akan mengalami kegagalan pula. Nah, oleh sebab itu, maka pendidikan di dalam masyarakat itu diharapkan untuk segera mengambil langkah strategis untuk memperbaiki citranya dan dapat menghasilkan output atau siswa-siswa atau peserta didik yang cerdas, selain memiliki penguasaan terhadap ilmu pengetahuan, tapi juga memiliki nilai-nilai positif atau value yang berakhlak mulia. Baiklah, adapun tujuan penelitian saya ini, yang pertama, mengidentifikasi masalah berkaitan dengan masalah output pendidikan. Yang kedua, memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan. Dan yang ketiga, berupaya memperbaiki permasalahan internal di dalam pendidikan. Untuk metode penelitian ini, saya mengambil jenis penelitian yakni library research, yakni penelitian perpustakaan, yakni berlingkup di dalam perpustakaan, penelitian perpustakaan. Kemudian metode pengumpulan data, yakni saya mengambil atau mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan materi Living Value Education, baik itu jurnal, artikel, tesis dan disertasi dan lain sebagainya. Metode analisis datanya, yakni descriptive analytic, ini menggambarkan atau mendeskripsikan hasil analisis kita terhadap objek yang akan saya teliti. Baiklah, di sini selanjutnya ada skema atau rancangan tentang pengembangan pembelajaran PAI berbasis LVE ini. Jadi apa saja dan bagaimana sih skema yang ditawarkan oleh Living Value Education ini terhadap dunia pendidikan, atau jika kita menggunakannya di dalam pendidikan. Yang pertama ada stimulasi nilai yang di dalamnya terdapat yaitu refleksi internal. Jadi peserta didik diajak untuk merefleksikan segala nilai-nilai yang ada di dalam dirinya ke dalam dunia nyata atau direalisasikan. Yang kedua, penerimaan informasi. Nah, penerimaan informasi ini sangat penting kita berikan value di dalamnya, karena apa yang dilihat, apa yang didengar
itulah nanti yang akan menjadi tindakan dari peserta didik. Kemudian eksplorasi nilai. Jadi eh, saya yakin bahwa di dalam diri peserta didik itu memiliki nilai-nilai yang baik jika kita mampu, seorang guru mampu memberikan pengolahan yang baik dan mengajak atau memancing siswa dapat mengimplementasikan nilai-nilai itu ke dalam dunianya yang nyata dan dapat berdampak baik bagi lingkungannya. Dan kedua, skemanya yaitu diskusi. Jadi diskusi memang pada umumnya dapat memberikan kesan yang formal terhadap dari kita guru dan ke peserta didik. Jadi diskusi juga termasuk skema. Kemudian eksplorasi ide dan gagasan. Jadi di dalam skema ini guru hendaknya mengajak peserta didik mengembangkan ide-ide dan gagasan yang berkaitan dengan masa depan dan value, sehingga ide dan gagasan itu dapat dikembangkan secara bertanggung jawab dan melalui value dan atau nilai, maka peserta didik dapat bisa merasakan atau menjadi norma yang dapat mengaturnya di dalam dia bertindak. Yang kelima yakni ekspresi kreatif. Jadi ekspresi kreatif ini dipancing melalui guru mengajak siswa-siswanya atau peserta didik melakukan hal-hal yang sifatnya kreativitas, memancing kreativitas, dan dari kreativitas itu akan dihasilkan output-output yang memiliki keterampilan, peserta didik memiliki keterampilan yang baik. Dan yang kelima, pengembangan keterampilan. Nah, dari kreatif ini kemudian peserta didik akan memiliki keterampilan-keterampilan, ya tentu saja dalam ini keterampilan yang positif dan memiliki value-value yang positif. Dan yang keenam, intervensi masyarakat, lingkungan, dan dunia. Nah, di sini pentingnya skema pengembangan pembelajaran berbasis value ini. Intervensi masyarakat itu sangat penting ya dalam proses pembentukan jati diri peserta didik, terutama lingkungan dan dunia. Apalagi sekarang ini dunia itu kesannya saja besar, namun karena era globalisasi, jadi dunia itu ada di dalam genggaman peserta didik. Jika kita tidak menanamkan nilai-nilai value yang baik, maka value yang buruk akan menguasai pemikiran peserta didik. Dan yang ketujuh, mengintegrasikan nilai itu ke dalam kehidupan nyata. Jadi, nilai-nilai yang ditawarkan oleh Living Value Education ini dapat diintegrasikan ke dalam kehidupan nyata peserta didik. Kemudian model apa saja sih yang ditawarkan oleh LPE ini? Jadi ada 12 nilai yang ditawarkan oleh Living Value Education. Di dalam hal ini, bagaimana kita mengimplementasikannya ke dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, dan apa saja sih ke-12 nilai yang ditawarkan oleh Living Value Education ini? Yang pertama ada kedamaian. Ya, jadi kedamaian ini artinya tidak adanya perang ya, tidak ada kebencian. Jadi ketika peserta didik diajarkan nilai-nilai kedamaian, maka saya yakin tidak akan ada kebencian dan perpecahan. Yang kedua, penghargaan, rasa saling menghargai. Yang ketiga, cinta adalah kasih sayang, saling mengasihi. Yang keempat, toleransi menghargai perbedaan, tidak adanya permusuhan ya. Kemudian nilai kejujuran ini yang penting, yang hendaknya ditanamkan di dalam peserta didik ya, karena kejujuran itu sangat mahal
dan tidak ada nilainya. Yang keenam, rendah hati. Jadi selain peserta didik itu kita berikan pengetahuan-pengetahuan, juga harus ditanamkan nilai kerendahan hati. Jadi semakin tinggi jabatannya atau semakin tinggi ilmunya, maka ia akan semakin merendah dan dekat dengan sesamanya, tidak merasa sombong, tidak merasa paling hebat. Kemudian nilai ketujuh yakni kebahagiaan. Jadi di dalam diri yang sehat itu terdapat suatu kebahagiaan. Jadi peserta didik melalui nilai kebahagiaan ini diajak untuk terus bahagia, ya, apapun keadaannya diajak terus untuk berbahagia, ya. Kemudian nilai ke-8 ada kerjasama, ya. Selain individual yang baik, maka nilai ke-8 ini mengajak peserta didik melalui value atau nilai kerjasama, sama-sama melakukan pekerjaan, sama-sama memiliki rasa tanggung jawab terhadap apapun yang diamanahkan. Jadi dengan kerjasama maka tidak akan ada satu masalah pun yang tidak terpecahkan atau tidak dapat diselesaikan dengan kerjasama. Kemudian nilai yang ke-9 yakni tanggung jawab. Tanggung jawab itu merupakan nilai menurut saya yang sangat berharga, nilai yang terpenting yang dapat ditanamkan di dalam jati diri peserta didik, karena dengan tanggung jawab apapun dan bagaimanapun dia nantinya diposisikan atau kedepannya dia dapat menjadi apa, maka dengan tanggung jawab ini dia akan merasa tidak dapat menyepelekan amanah yang diberikan kepadanya. Kemudian nilai yang ke-10 yang ditawarkan LVE ini ialah kebersamaan. Kebersamaan ini sebenarnya hampir sama dengan kerjasama, namun dalam hal ini kebersamaan itu dapat kita artikan sebagai rasa atau sama rasa, ya, sama rasa, sama-sama saling merasakan, sama-sama tidak, misalnya tidak makan, sama-sama tidak minum, dan saling berbagi rasa di dalam hal ini, sama makan, sama minum. Dan nilai itulah yang terpenting kita tanamkan di dalam diri peserta didik. Jadi pembelajaran PAI dapat memasukkan nilai kebersamaan, dikaitkan dengan ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan kebersamaan, maka insya Allah akan berjalan dengan baik pembelajaran itu. Dan yang ke-11, nilai yang ke-11 yakni kebebasan. Nah, kebebasan ini memiliki arti yang cukup luas, dan dalam hal ini kebebasan yang dimaksud oleh living value education ini ialah kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan, kebebasan berpikir, kebebasan dalam mengekspresikan diri, dan berlandaskan dalam hal ini pembelajaran PAI berlandaskan dengan Quran dan hadis. Jadi kebebasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang terakhir, nilai living value education ialah persatuan. Jadi jika nilai persatuan ditanamkan di dalam diri peserta didik, maka tidak ada seorang pun, tidak ada unsur manapun yang dapat memisahkan atau memecah belah, ya, memecah belah peserta didik itu jika ditanamkan rasa kesatuan dan persatuan di dalam dirinya. Ya, jadi itulah ke-12 nilai yang ditawarkan oleh Living Value Education yang saya harap dapat diimplementasikan ke dalam pembelajaran PAI kita sekarang ini. Tujuannya adalah membantu siswa atau peserta didik kita memikirkan dan merefleksikan nilai-nilai tersebut ke dalam hidupnya, ke dalam lingkungannya. Yang kedua, memperdalam pemahaman, motivasi, dan tanggung jawab berkaitan dengan pribadi dan sosial peserta didik. Yang ketiga, tujuan dari implementasi pembelajaran PAI dengan pendekatan atau model pembelajaran berbasis living value education ini, yakni dapat menginspirasi siswa sendiri, baik di dirinya pribadi maupun sosial, jiwa moralnya, dan nilai-nilai spiritual yang ada di dalam dirinya. Dan yang terakhir, tujuan diimplementasikannya living value education ini ke dalam pembelajaran PAI ialah untuk mendorong peserta didik dan pendidik untuk memberikan filsafat hidup, ya, memberikan nilai-nilai positif sehingga bisa memfasilitasi peserta didik
secara keseluruhan ya, dalam segala aspek, terutama di dalam nilai-nilai kehidupan. Saya yakin bahwa jika nilai-nilai itu tertanam di dalam diri peserta didik, maka tujuan kita atau cita-cita pendidikan kita akan benar-benar terwujud dan terrealisasi. Dan masalah-masalah akhir-akhir ini yang kita dengar, baik itu masalah sosial, masalah kultur budaya dan lain sebagainya, itu dapat terselesaikan karena bukan tidak mungkin akhir-akhir ini kita senantiasa melakukan penelitian-penelitian terhadap perkembangan peserta didik, namun tidak ada hasil menurut saya karena semakin hari semakin marak terjadinya penyimpangan-penyimpangan dan gejala-gejala sosial yang berdampak negatif, dan masyarakat pun menyalahkan dalam hal ini pendidikan. Oleh sebab itu maka saya mengajak dan mengarahkan agar seluruh pembelajaran, terkhusus pembelajaran pendidikan agama Islam, untuk mengimplementasikan ke-12 nilai yang ditawarkan oleh Living Value Education ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.